Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan tutorial langkah-langkah bagaimana cara mengelola kurikulum berbasis OPE di Universitas Jenderal Sudirman. Pertama-tama, Bapak Ibu guru bisa mengakses website di alamat kurikulum.akademik.unsud.ac.id atau yang berada di Kori Unsur ya. Silakan pilih yang OPE. Setelah itu Bapak Ibu login dengan SSO, lalu pastikan email yang ada itu adalah email Unsur ya yang akan dipakai. Baik, saya coba masuk. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa melihat menu utama. Yang pertama itu adalah Master CPL, lalu yang kedua ada mata kuliah, lalu yang ketiga ada mahasiswa. Untuk yang Master CPL, Bapak Ibu di sini akan diberikan akses sesuai dengan riwayat mengajar Bapak Ibu ya, atau home base Bapak Ibu. Misalnya di sini riwayat mengajar di Teknik Elektro. Nah, di sini akan tampil list Master CPL berdasarkan kurikulum yang sudah diterbitkan oleh jurusan ya. Di sini kalau contohnya di jurusan elektro ada dua kurikulum. Yang pertama kurikulum 2019, yang kedua adalah kurikulum 2022. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa lihat listnya ya. Kalau sudah tidak ada masalah, Bapak Ibu bisa skip halaman ini ya. Di sini hanya untuk mengelola CPL jurusan per kurikulum. Baik, untuk yang selanjutnya Bapak Ibu akan kita arahkan ke menu mata kuliah ya. Di menu mata kuliah ini akan terpampang akses dari jurusan yang diberikan ke Bapak Ibu, akun masing-masing Bapak Ibu ya. Biasanya langsung otomatis home base-nya. Baik, setelah itu Bapak Ibu bisa memilih mata kuliah yang Bapak Ibu ampuh. Misalnya di sini saya mengambil pemrograman berorientasi objek di sini ya. Nah, di sini sudah ada informasi. Kalau yang sudah ada informasi CPL-nya, CP10 artinya ini sudah dimappingkan dengan CP10 di jurusan elektro, gitu ya. Kita cek di sini ya. Jangan lupa Bapak Ibu kita tentukan periode yang akan diisi nantinya. Ini periode katakanlah yang bukan periode ini ya. Bapak Ibu bisa mengisi CPL-nya, CPMK-nya ya. Nah, CPMK-nya. Nah, di sini ada 4 CPMK contohnya ya. Jadi Bapak Ibu harus urut ya, mulai mengisikan detail mata kuliah, terus CPL-nya harus diisi ya, dipilih, lalu CPMK-nya. Nah, ini setiap periode bisa berubah-berubah ya. Nah, bisa berubah. Nah, ini diisi CPMK-nya. Setelah itu isi lagi sub CPMK-nya ya dari CPMK yang sudah diinputkan. Jadi syarat mengisi sub CPMK harus sudah mengisi CPMK. Nah, kalau misal Bapak Ibu tidak menerapkan sub CPMK, berarti tidak harus menuliskan di sini, cukup satu CPMK di sini, lalu Bapak Ibu tinggal keterangan CPMK-nya di copy paste nih, Bapak Ibu di copy lalu di paste di sesuai CPMK yang sudah dibuat. Misal di sini CPMK utamanya adalah yang satu, maka sub CPMK juga satu ya. Jadi hanya meneruskan saja. Nah, di sini Bapak Ibu sudah dituliskan isinya adalah sampai sub CPMK. Ketika sub CPMK ini baik, setelah sub CPMK sudah diisi ya, Bapak Ibu nanti akan diarahkan ke komponen penilaian ya. Di sini komponen penilaiannya sudah kita sesuaikan dengan komponen dikti ya. Bapak Ibu tinggal mappingkan saja. Misal di sini sub CPMK 1 kita akan mappingkan ke komponen ujian tengah semester sebesar 50% ya.
Nanti di sini contohnya di sub CPMK 1 itu juga akan diujikan di UAS ya, ujian akhir semester sebesar 50%, seperti itu. Nah, terus sub CPMK 2 akan diujikan 50% di hasil proyek, sisanya di UTS dan seterusnya. Maka nanti akan muncul komponen penilaian ya, persentasenya sudah muncul seperti ini. Nah, yang dimana nanti komponen penilaian ini akan kita masukkan ke SIA secara manual menggunakan pembobotan di penilaian di SIA. Bapak Ibu sudah tahu ya cara pemberian bobot pada penilaian di SIA. Nah, nanti setelah itu di SIA tinggal kita tarik datanya. Maka ini contohnya data dari SIA kita sudah dapat ya. Nanti otomatis data per komponen kita sudah dapat, data per CPMK kita juga sudah dapat, nilai akhirnya juga kita sudah dapat. Nah, untuk tambahan, Bapak Ibu juga boleh menuliskan list pertemuan yang sudah ada yang sudah direncanakan oleh Bapak Ibu. Ini seperti mengisi RPS, seperti pertemuan RPS seperti biasa. Baik, itu secara singkat sudah saya jelaskan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.